Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprudin, mahasiswa Universitas Madaku Toli-Toli, Fakultas Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Adapun saya membuat video kali ini mengenai tugas biologi perairan, mengenai ruwaya atau imigrasi ikan. Ini lanjut pengertian migrasi ikan, faktor yang mempengaruhi dan jenisnya. Migrasi ikan adalah pergerakan, perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, yang mempunyai arti menyesuaikan terhadap kondisi alam yang menguntungkan untuk ekosistem hidup dan keturunannya. Banyak spesies ikan bermigrasi pada skala waktu yang bergerak dari hari ke hari hingga tahun ke tahun, dan melalui jarak dari yang beberapa meter hingga ribuan kilometer. Ikan mengadakan migrasi dengan tujuan untuk pemijahan, mencari makan, dan mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Meskipun terdapat alasan migrasi, beberapa ikan yang tidak diketahui. Migrasi ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal berupa faktor lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam migrasi ikan, maupun internal, faktor yang terhadap dalam tubuh ikan. Adapun faktor eksternal, yang pertama itu bimbingan ikan yang lebih dewasa. Ikan mampu melakukan migrasi untuk kembali ke daerah asalnya karena adanya hubungan dari ikan yang lebih tua. Contohnya itu seperti migrasi ikan herring Norwegia atau ikan Laos Barents. Ikan lebih tua cenderung tiba di tujuan lebih dahulu daripada ikan muda. Lanjut yang kedua, mengenai bau perairan. Ikan andarumus mampu bermigrasi ke daerah asal dengan melalui beberapa cabang sungai. Kemampuan memilih cabang sungai yang benar diduga dilakukan dengan mengenali bau-bauan bahan organik yang terdapat dalam sungai. Contoh ikan itu seperti ikan salmon mampu mengenali bau marpoholine dengan konsentrasi 1 kali 10 sampai 60 ppm. Jika suatu cabang sungai diberi larutan marpoholine, maka ikan salmon akan masuk ke cabang sungai tadi. Hal ini menunjukkan bahwa ikan menggunakan indera pencium untuk bermigrasi ke daerah asalnya. Ke bagian 3, yaitu suhu. Fluktuasi suhu dan perubahan geografis merupakan faktor penting yang merangsang dan menentukan pengkonsentrasian serta pengelompokan ikan. Suhu akan mempengaruhi proses metabolisme, aktivitas gerakan tubuh, dan berfungsi sebagai stimulus saraf. Contohnya itu suhu permukaan yang disukai ikan sekalang berkisaran 160 sampai 260 Celcius, sedangkan suhu tinggi merupakan faktor hambatan bagi ikan salmon untuk bermigrasi pada suhu 240. Tidak ada ikan salmon yang bermigrasi. Lanjut ke bagian 4, yaitu salinitas. Ikan cenderung memilih medium dengan salinitas yang lebih sesuai dengan tekanan osmotik tubuh mereka masing-masing. Perubahan salinitas akan merangsang ikan untuk melakukan imigrasi ke tempat yang memiliki salinitas yang sesuai dengan tekanan osmotik tubuhnya. Contohnya itu seperti Seriola cucuerradiata menyukai medium dengan salinitas 19 ppt, sedangkan ikan cekalang menyukai perairan dengan kadar salinitas 33 sampai 35 ppt. Ya, baik. Yang poin kelima, arus pasang surut. Arus akan mempengaruhi migrasi ikan melalui transportasi telur ikan dan juvenil dari daerah pemijahan menuju daerah asuhan, dan mungkin berorientasi sebagai arus yang berlawanan pada saat spesies dewasa berimigrasi dari daerah makanan menuju ke daerah pemijahan. Ikan dewasa yang baru selesai memijah juga memanfaatkan arus untuk kembali ke daerah makanan. Pasang surut di perairan menyebabkan terjadinya arus di perairan yang disebut arus pasang dan arus surut. Bagian 6, identitas cahaya. Perubahan identitas cahaya sangat mempengaruhi pola penyebaran ikan, tetapi respon ikan terhadap perubahan identitas cahaya dipengaruhi oleh jenis ikan, suhu, dan tingkat kekeruhan perairan. Ikan mempunyai kecenderungan membentuk kelompok kecil pada siang hari dan menyebabkan pada malam hari. Yang ketujuh itu musim. Musim akan mempengaruhi migrasi vertikal dan horizontal ikan. Migrasi ini kemungkinan dikontrol oleh suhu dan identitas cahaya. Ikan pelagis dan ikan demersal mengalami migrasi musiman horizontal. Mereka biasanya menuju ke perairan lebih dangkal atau dekat permukaan selama musim panas dan menuju perairan lebih dalam pada musim dingin. Yang ke-8 itu matahari. Ikan-ikan pelagis yang bergerak pada lapisan
permukaan yang jernih kemungkinan besar menggunakan matahari sebagai kompas mereka, tetapi hal ini kemungkinan tidak berlaku bagi ikan-ikan laut dalam melakukan migrasi akibat pengaruh musim. Yang kesembilan itu pencemaran air limbah. Pencemaran air limbah akan mempengaruhi migrasi ikan. Penambahan kualitas air limbah dapat menyebabkan perubahan pola migrasi ikan ke bagian hulu sungai. Contohnya itu ikan wheat catfish pada musim pemijahan banyak terdapat di daerah muara. Padahal biasanya ikan ini memijah di hulu sungai, tetapi migrasi mereka terhalang oleh aliran limbah di hulu sungai. Masuk ke bagian faktor internal. Yang pertama itu kematangan gonad. Kematangan gonad diduga merupakan salah satu pendorong bagi ikan untuk melakukan migrasi, meskipun bisa terjadi ikan-ikan tersebut melakukan migrasi sebagai proses untuk melakukan matang gonad. Yang kedua itu kelenjar-kelenjar internal. Migrasi ikan cod di laut dikontrol oleh kelenjar tiroid yang berada di kerongkongan kelenjar tersebut. Aktivitas pada bulan September yang merupakan waktu pemecahan ikan cod. Yang ketiga itu insting. Ikan mampu menemukan kembali daerah asal mereka meskipun sebelumnya ikan tersebut menetas dan tumbuh di daerah yang sangat jauh dari tempat asalnya dan belum pernah melewati daerah tersebut. Kemampuan ini diduga berasal dari faktor insting. Yang keempat itu aktivitas renang. Aktivitas renang ikan meningkat pada malam hari. Kebanyakan ikan bertulang rawan dan ikan bertulang keras lebih aktif berenang pada malam hari daripada di siang hari. Pola distribusi, migrasi, daya pulih dan daya adaptasi ikan terhadap perubahan lingkungan merupakan landasan bagi upaya pelestarian sumber daya ikan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jumlah beban maksimum beban organik maupun non-organik ke suatu perairan agar dapat melebihi daya adaptasi dan mengganggu siklus hidup suatu jenis ikan. Baik, kita masuk di bagian jenis-jenis migrasi ikan. Yang pertama itu Oceanodromus, migrasi ikan yang hanya terjadi di laut saja, contohnya pada ikan tuna. Ke bagian kedua itu Potamodromus, yaitu migrasi ikan yang hanya terjadi di air tawar, misalnya sungai dan danau. Ke bagian tiga itu Diadromus. Diadromus merupakan jenis migrasi ikan pada dua jenis perairan, yakni perairan air tawar, sungai, danau, dan laut. Mears 1949 yang pertama kali memperkenalkan istilah migrasi ini dengan nama Diadromi. Dia juga mendefinisikan tiga jenis migrasi Diadromus lainnya, yakni Anadromi dan Catadromi, yang juga sudah digunakan dalam literatur ikan sebelumnya oleh Mack 1961 serta Amphihrodrimi. Bagian empatnya itu Anadromi. Migrasi anadromi adalah migrasi yang terjadi dari air tawar menuju air laut dengan kemudian kembali lagi ke air tawar. Misalnya itu pada jenis ikan salmon yang bertelur di air tawar, selanjutnya larva akan bermigrasi ke laut untuk proses makanan dan pertumbuhannya, dan kemudian kembali ke air tawar untuk bertelur. Masuk ke bagian 5, Catadromi. Migrasi Catadromi terbalik dari migrasi anadromi. Pada migrasi Catadromi, juvenil ikan bermigrasi dari laut menuju ke air tawar, sungai, danau untuk pertumbuhan dan mencari makan. Setelah matang gonad, ikan kembali ke laut untuk memijah, misalnya pada ikan belut murea. Kita masuk ke bagian 6, Amphihydromi. Ikan amphihydromi bertelur di perairan air tawar, larva segera bermigrasi menuju air laut, namun kembali lagi ke air tawar. Baik, itulah hasil penjelasan mengenai ruwaya atau migrasi ikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.